Saudara, sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak Kejaksaan memulihkan nama baik partai dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Sambil membawa spanduk bertuliskan "Bersihkan nama baik partai", sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan ini berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Masa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan kepastian hukum terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Karena dalam keterangannya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti jika Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, terlibat dalam dugaan korupsi dana COVID-19. Keterangan ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang justru menyebut nama Rapidin Simbolon ikut menikmati hasil dana COVID-19. Sudah menjadi buah bibir, kan? Kenapa? Karena seolah-olah mereka melakukan peradilan jalanan, menyatakan ketua kami bersalah telah melakukan tindakan korupsi, tindak pidana korupsi dalam rangka terkait persoalan di Samosir pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Samosir. Nah, memang kita ketahui bersama bahwasanya dalam proses itu kan sudah ada tersangka dan sudah dijatuhkan hukum. Dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi menyebut pihaknya meminta waktu 14 hari untuk mengetahui hasil penyidikan tim yang menangani kasus tersebut. Namun dalam hasil pemeriksaan awal belum ada ditemukan keterlibatan Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir dalam kasus dugaan penggunaan anggaran COVID-19. Sampai detik ini belum ditemukan adanya indikasi perbuatan yang diduga tersebut, perbuatan tersebut gitu. Tadi kan untuk minta 14 hari kerja untuk kepastian. Nanti 14 hari itu nanti kita tanya sama penyidiknya benar-benar dalam waktu 14 hari ini mereka sudah bisa jawaban apakah dia diduga dugaan itu benar atau tidak gitu aja. Terima kasih. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana belanja anggaran tidak terduga penanggulangan bencana COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 900 juta lebih. Selain mantan Sekda Kabupaten Samosir, Kejaksaan Tinggi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat. Kejaksaan juga sempat memeriksa mantan Bupati Samosir yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Rapidin Simbolon. Namun dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya keterlibatan Rapidin. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2023, Mahkamah Agung justru menyebut Rapidin Simbolon terlibat. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Itulah tadi mengenai demo dari kader PDIP di mana mereka menuntut kejaksaan. Nah, kita beralih kepada ijazah Pak Jokowi, teman-teman, di mana kasus ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir dan sampai sekarang belum ada titik terang dalam penyelesaian kasus ini. Ya, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir nantinya, tetapi kita pasti yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya, ya. Jadi ya tidak mungkin akan terus-terusan, hanya saja ya semakin berlarut-larut, ya, apakah nantinya sampai di tahun 2029 masalah kasus ijazah ini. Dan tentu itu bisa sampai, teman-teman, kalau tidak segera dilakukan persidangan, ya, karena ini kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan tentu kita mengharapkan cepat persidangan pembuktian ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Oke, di sini dikatakan 5 fakta dari sidang CLS ijazah Jokowi di Solo yang dihadiri Roy Suryo seret kader PSI. Nah, kita lihat ada 5 fakta, ya, di mana sidang CLS, di mana
CLS ini, Citizen Lawsuit ini menggugat ijazah Pak Jokowi di PN Solo, teman-teman, dan Roy Suryo yang hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut. Dan Roy Suryo ya memaparkan ya bagaimana tentang Undang-Undang ITE dalam kasus ijazah Pak Jokowi, bahwa harusnya orang yang pertama mengupload ya ijazah Pak Jokowi tersebut. Nah, makanya dia menyeret kader dari PSI, yaitu Dian Sandi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana ya alasan dari Roy Suryo ini kenapa dia bisa menyeret kader PSI. Nah, di sini dikatakan sidang kasus Citizen Lawsuit CLS mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Surakarta pada Rabu 18 Februari tahun 2026 ini. Nah, kemudian teman-teman, nah sidang ini kembali memicu perdebatan. Kenapa soal keaslian ijazah Jokowi dengan hadirnya saksi ahli Roy Suryo yang memberikan analisis telematika terhadap dokumen tersebut. Nah, berikut adalah 5 fakta penting dari persidangan yang memanas ini. Nah, kita lihat ya 5 fakta yang memanas ini, teman-teman, ya karena diketahui bahwa ya sebelum Roy Suryo menjadi saksi ahli, maka kubu dari Pak Jokowi YBR Irfan itu keberatan dan menolak ya saksi ahli kehadiran dari Roy Suryo ya sebagai saksi ahli dari kubu penggugat, karena ya YBR Irfan ya selaku kuasa hukum Pak Jokowi menganggap bahwa menduga ada kepentingan di dalam hal ini, karena katanya Roy Suryo kan sudah jadi tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, sehingga ya hakim tetap menghadirkan Roy Suryo, dan makanya ketika ya YB Irfan selaku kuasa hukum Pak Jokowi menanyakan kepada Roy Suryo, maka Roy Suryo tidak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, disitulah terjadi ya memanas di pengadilan saat itu. Nah, di sini dikatakan Roy Suryo sebut ijazah Jokowi 99,9% palsu. Dan memang dari dulu Roy Suryo ini mengatakan hal yang demikian ketika ya meneliti ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dalam sidang yang disaksikan publik, Roy Suryo, seorang pakar telematika, dengan tegas menyatakan bahwa ia yakin ijazah Joko Widodo palsu hingga 99,9%. Ia memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap dokumen yang menjadi pusat sengketa ini. Roy menjelaskan bahwa analisis dilakukan dengan pendekatan ilmu telematika yang melibatkan teknik forensik digital. Nah, teman-teman, saya menjelaskan ilmu telematika, kemudian apa yang sudah saya lakukan dengan sosok yang disebut ijazah palsu 99,9%, ungkap Roy Suryo di hadapan majelis hakim. Nah, itu yang pertama, teman-teman, ya Roy Suryo tegas menyatakan di depan hakim 99,9% palsu. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan ijazah berwarna jadi titik kritis. Roy Suryo menjelaskan bahwa analisis dimulai dari foto ijazah berwarna yang diunggah oleh politisi PSI Dian Sandi Utama. Nah, disinilah dia menyeret nama politisi PSI Dian Sandi, teman-teman. Sebelumnya dokumen tersebut hanya beredar dalam bentuk fotokopi hitam putih yang menurutnya sulit untuk dianalisis secara digital. Ya, sebelum diupload oleh Dian Sandi, maka yang beredar katanya adalah hanya bentuk fotokopi hitam putih, dan itu sangat sulit untuk diteliti, sehingga pada saat itu ketika itu beredar maka tidak diteliti. Nah, ketika ada unggahan dari Dian Sandi ini, maka secara jelas ya itu bisa dilakukan penelitian. Dengan unggahan foto berwarna tersebut, Roy mengklaim dapat menggunakan berbagai metode digital forensik seperti error level analysis, ELA, histogram, luminance, grading, dan teknik lainnya. Karena sekali lagi, titik awal dari penelitian digital forensik adalah pada saat postingan Dian Sandi
tanggal 1 April 2025, ujar Roy. Nah, itu teman-teman, ya titik awal penelitian RRT ini ya dari upload Dian Sandi. Nah, yang ketiga adalah keberatan kuasa hukum Jokowi terhadap saksi ahli, kehadiran Roy Suryo dan ahli digital forensik lainnya. Rismond Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang ini mendapat keberatan kuat dari kuasa hukum Joko Widodo. Ya, memang ya dari kuasa hukum Pak Jokowi mendapat keberatan ya akan hal itu ketika Roy Rismond hadir sebagai saksi ahli. Pihak Jokowi menilai bahwa kedua saksi tersebut tidak independen dan berpotensi memberi keterangan yang cenderung berpihak, mengingat keduanya pernah terlibat dalam kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu ini. Sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dengan pertimbangan bahwa ahli dalam memberikan pertimbangan diharapkan supaya objektif dan independen, kata YB Irfan, kuasa hukum Jokowi. Nah, yang keempat adalah penggugat desak Jokowi hadir di persidangan. Sementara itu, penggugat dalam kasus ini tetap mendesak agar Jokowi hadir secara langsung di persidangan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Ahmad Wirawan Adnan, kuasa hukum penggugat, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ijazah yang selama ini dilakukan hanya menggunakan salinan dari berbagai institusi yang tidak cukup untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Kami mengajukan permohonan kepada hakim agar Pak Jokowi dihadirkan di sini membuktikan ijazah asli atau tidak, ujar Ahmad Wirawan Adnan. Yang kelima adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh Dian Sandi. Ya, Roy Suryo juga menyoroti dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE terkait dengan unggahan ijazah tersebut, yang menjelaskan bahwa tindakan Dian Sandi yang membagikan foto ijazah di media sosial dapat melanggar pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE karena menyebabkan dokumen tersebut tersebar luas di dunia maya. Nah, itu teman-teman 5 hal yang disoroti oleh Roy Suryo ya mengenai bagaimana Dian Sandi mengupload ya ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman, dan semoga kasus ini segera selesai dan kita bisa memastikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak.